kerjasama antar tenaga kesehatan bertujuan untuk memperkuat perbedaan peran yang dimiliki tiap kelompok tenaga kesehatan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu antara lain saling menghormati terhadap peran dan kualifikasi masing-masing, adil dan efektif dalam mengambil keputusan dan mengatur komunikasi yang jelas dan teratur. Semua pelayanan kesehatan bertujuan untuk keselamatan pasien atau patient safety, dan kerjasama tersebut tidak penting demi keselamatan pasien di masa depan karena pelayanan kesehatan tidak mungkin dilakukan satu kelompok saja, terdapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, dapat dilakukan evaluasi kesalahan oleh masing-masing kelompok, minimalisasi kesalahan yang berulang, dan dapat dilakukan forum diskusi antar tenaga kesehatan maupun antar tenaga kesehatan dengan pasien. Program studi dalam interprofessional education sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, kemampuan yang berbeda dari tiap program studi dapat terintegrasikan sehingga akan terbentuk tim yang dapat bekerja optimal. Kemudian, kualitas pelayanan dapat meningkat, dapat saling berbagi pengetahuan, serta mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi setiap sumber daya. Selain itu, dapat juga memberikan kejelasan pembagian peran sehingga dapat saling menghargai satu sama lain. Pentingnya pembagian peran dalam interprofessional education. Setiap profesi memiliki keunikan masing-masing. Semuanya bagaikan fondasi yang saling menguatkan dan bisa berdiri kalau ada satu sama lain. Kerjasama dan koordinasi yang baik telah terbukti meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam penyembuhan pasien. Kita semua adalah komponen penting, yang dimana tanpa satu komponen pun tidak akan dapat berjalan. Dan bila kita lengkap, dan kita bisa koordinasi dan saling membantu satu sama lain, maka itu akan membuat kita menjadi sebuah tim tenaga medis yang baik. Makanya semuanya punya peran masing-masing. Kalau bekerja sendiri-sendiri, maka akan terjadi banyak miskomunikasi dan tidak tercapainya tujuan bersama. Yang dimana tujuan bersama kita adalah kesembuhan daripada pasien. Dalam kolaborasi interprofesional, tiap orang yang berasal dari profesi yang berbeda memiliki pandangannya masing-masing sesuai dengan profesi mereka. Perbedaan pandangan ini bisa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pasien yang sangat kompleks. Adanya kejelasan peran tiap profesi merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan praktik kolaborasi interprofesional. Seorang tenaga kesehatan yang telah diberikan pembelajaran mengenai peran profesi lain cenderung lebih bisa berkolaborasi dalam pemberian pelayanan terhadap pasien. Jika tiap anggota tim mengetahui peran profesi anggota tim yang lain, tanggung jawab dalam pelayanan pasien bisa dibagi. Saling berbagi pengetahuan, kemampuan, dan keahlian antar profesi dalam suatu tim juga bisa mengurangi kecemasan ketika ada anggota baru yang masuk ke dalam tim. Dalam kolaborasi interprofesional, kejelasan pembagian peran merupakan komponen utama. Apabila anggota dalam suatu tim tidak mengetahui peran profesi anggota lain, kolaborasi tidak akan terwujud. Pertentangan dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan profesi anggota lain dalam satu tim bisa mengganggu efektivitas kerjasama. Dalam pelayanan pasien, tim yang tidak mengetahui peran masing-masing profesi bisa menyebabkan pelayanan terhadap pasien terpisah-pisah dan mengancam keselamatan pasien. Selanjutnya adalah peran masing-masing profesi. Di sini yang pertama adalah pendidikan dokter. Jadi secara umum itu dokter tuh berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Menurut WHO itu bahkan dokter memiliki 5 kriteria penting, namun kelima itu dikenal sebagai 5 stars doctor. Nah, dari 5 stars doctor ini itu diharapkan itu bermanifestasi dalam peran penting atau tugas utama, tugas pokok seorang dokter yang terdiri dari satu, memelihara melakukan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE pada masyarakat sebagai upaya preventif. Kedua itu ada melakukan pemeriksaan, itu dimulai dari anamnesis, habis itu lanjut ke pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Nah, setelah diagnosis ditegakkan, maka selanjutnya adalah melakukan penanganan yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi. Namun yang paling penting adalah mengkoordinasikan seluruh tindakan manajemen mutu pelayanan kesehatan itu dengan seluruh profesi yang terlibat pada beragam tingkat pusat pelayanan kesehatan. Dokter sebagai tenaga kesehatan itu nggak bisa bekerja sendirian, dan oleh karenanya diperlukan suatu kolaborasi dengan beragam profesi
untuk menghasilkan outcome yang optimal. Dokter gigi merupakan tenaga kesehatan profesional yang memberikan dan menyediakan perawatan pencegahan dan restoratif untuk masalah yang mempengaruhi gigi dan mulut. Dalam menunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, seorang dokter gigi harus mampu menegakkan diagnosa keluhan pasien, yaitu dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan penunjang, serta menentukan treatment planning. Adapun tugas pokok sebagai dokter gigi seperti 1. Mendeteksi penyakit, 2. Mendiagnosa masalah pada gigi dan mulut, 3. Memperbaiki dan mengembalikan estetik dan fungsi normal gigi dan mulut, 4. Restorasi bedah, 5. Pendidikan masyarakat untuk upaya pencegahan. Sebagai seorang dokter gigi juga penting untuk melakukan kolaborasi antar tenaga kesehatan lainnya. Pertama, kolaborasi dokter gigi dengan dokter umum ketika menangani pasien yang memiliki riwayat penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan HIV. Kedua, kolaborasi dokter gigi dengan perawat ketika dokter memerlukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensi darah untuk menunjang pemeriksaan gigi selanjutnya. Ketiga, kolaborasi dokter gigi dengan apoteker ketika menangani pasien dengan riwayat penggunaan obat, menentukan dosis, efek samping, dan interaksi obat. Dalam melakukan proses keperawatan, ada beberapa peran yang dimiliki oleh perawat. Adapun peran-peran tersebut ialah yang pertama, perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan yaitu memberikan pelayanan berupa asuhan keperawatan baik itu kepada klien, keluarga, ataupun komunitas sesuai dengan kewenangan perawat itu sendiri. Lalu yang kedua ada peran perawat sebagai penemu kasus. Dalam peran ini perawat dapat melakukan tugasnya secara langsung ataupun tidak langsung. Jika secara langsung perawat dapat turun ke masyarakat untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah kesehatan baru yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan untuk yang tidak langsung, perawat dapat menemukan kasus atau masalah kesehatan baru ketika pasien tersebut melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Lalu yang ketiga ada peran perawat sebagai pendidik. Peran perawat sebagai pendidik dapat dilihat ketika perawat memberikan edukasi atau pengetahuan terkait tindakan perawatan yang akan dilakukan oleh klien itu sendiri. Lalu yang keempat ada peran perawat sebagai kolaborator, di mana dalam peran ini perawat dituntut untuk bekerja sama dengan tim kesehatan medis lainnya seperti berdiskusi atau bertukar pendapat terkait kondisi klien saat itu untuk menentukan pelayanan kesehatan yang cocok bagi klien atau sesuai dengan status kesehatan dari klien itu sendiri. Lalu yang kelima ada peran perawat sebagai konselor, di mana pada peran ini perawat melakukan kegiatan konseling perawatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah klien secara efektif. Di mana kegiatan ini dapat dilakukan oleh perawat dengan cara memberikan dukungan, mendengarkan secara objektif, dan menggali perasaan dari klien terkait permasalahan yang dimiliki oleh klien tersebut. Menurut Departemen Kesehatan, fisioterapi merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang bertugas untuk memelihara, merawat, atau memulihkan keterbatasan fisik dari pasien. Jadi dalam interprofessional collaboration ini, tugas fisioterapi atau yang pertama bisa membantu pasien dengan menggunakan terapi manual atau membantu pasien dengan menggunakan alat. Jadi yang pertama pasien akan berkonsultasi ke dokter kesehatan fisik untuk mengeluhkan penyakitnya dan diagnosanya, kemudian baru bisa ditangani oleh fisioterapi. Fisioterapi bisa membantu untuk memberikan latihan-latihan kepada pasien untuk mengembalikan fungsi fisiknya dan mengembalikan seperti normal. Setelah pasien terasa sudah normal, barulah pasien bisa kembali lagi ke dokter yang sudah menangani tersebut untuk berkonsultasi selanjutnya. Tenaga kesehatan masyarakat merupakan salah satu sumber daya manusia di bidang kesehatan dan memiliki peran dalam pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat yang menjadi ranah profesi kesehatan masyarakat merupakan upaya dalam peningkatan kemandirian dalam masyarakat serta menjaga kesehatan melalui kesadaran yang tinggi dalam pelayanan kesehatan bersifat promotif dan proponatif.
Ruang lingkup ilmu medis dan ilmu sosial yang dipelajari seperti perhitungan besaran distribusi penyakit di suatu daerah, perhitungan pendekatan kondisi kesehatan secara kuantitatif, menganalisa faktor kesehatan dan keselamatan kerja, menganalisa dampak lingkungan pada kondisi kesehatan, manajemen dan administrasi kebijakan kesehatan, menganalisis gizi masyarakat dan penyuluhan kesehatan dalam lingkup promotif dan preventif. Adapun tugas pokok ahli kesehatan masyarakat sebagai berikut. Pertama, melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, serta peningkatan upaya fasilitasi, advokasi, dan pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, berbasis promotif dan preventif. 2. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu manajemen pusat kesehatan masyarakat berbasis pencegahan penyakit, promosi kesehatan dan pemberdayaan terintegrasi melalui sistem informasi kesehatan serta kolaborasi. Ketiga, melaksanakan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga, peningkatan kesehatan gizi masyarakat dan keluarga, pengendalian dan penanggulangan penyakit akibat kurang gizi, peningkatan upaya kesehatan lingkungan. Jadi psikologi itu memberikan layanan kesehatan psikis serta perilaku primary care. Psikologi dapat mengidentifikasi dan modifikasi perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Psikologi juga dapat bekerja sama dengan profesi lain dengan menyediakan layanan kesehatan, layanan konseling, dan perilaku rehabilitas pada primary care. Nah, dalam psikologi ada juga psikologi kesehatan yang artinya adalah salah satu bagian dari psikologi klinis yang dikenal dengan istilah medical psikologi dan sekarang selalu dikaitkan dengan behavioral medicine. Dasar pemikiran psikologi kesehatan adalah adanya hubungan antara manusia dan tubuhnya. Definisi behavioral medicine adalah integrasi dari ilmu perilaku dengan praktik dan ilmu kedokteran. Nah, komunikasi yang baik antara psikolog dan profesi lain dalam meningkatkan koordinasi dan membuat rencana pengobatan sekaligus mengurangi stigma mengenai rehabilitasi psikis dan mental. Psikologi adalah profesi utama yang bertugas untuk mendiagnosa serta mengobati kelainan psikologis yang dapat muncul bersamaan dengan gangguan kesehatan fisik, serta membedakan antara proses perubahan psikis normal dan patologis pada pasien. Jadi, psikolog menyediakan berbagai sarana pengobatan yang efektif dalam menghadapi depresi, cemas, rasa sakit, dan permasalahan penyusahan diri yang biasa dialami oleh pasien dengan penyakit kronis. Penilaian secara menyeluruh dan terstandar dari psikolog dapat mendeteksi permasalahan utama pasien sehingga memudahkan untuk membuat perencanaan pengobatan yang sesuai. Psikolog juga dapat berkontribusi dengan basis kompetensi dan keahlian di berbagai bidang. Penerapan kompetensi dan keahlian ini dapat membantu keluarga pasien dan juga membangun koherensi dalam tim. Psikolog juga dapat terlibat dalam menilai kebutuhan layanan kesehatan pada populasi lokal untuk mengembangkan dan mengevaluasi rancangan program kesehatan sehingga layanan kesehatan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan hemat biaya dapat terwujud. Psikolog adalah garda terdepan dalam pengembangan perawatan empiris yang dapat disesuaikan menurut karakteristik individu, komunitas, dan populasi. Psikolog dapat memanfaatkan kemampuan penelitian mereka untuk membuat, mengimplementasi, dan mengevaluasi kerja tim serta hasil perawatan pasien untuk memastikan peningkatan kualitas dalam layanan kesehatan pasien. Perkenalkan, nama saya Yonatan Setiawan dengan tim terakhir 053. Jadi peran reformasi dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peran manajerial, yaitu peran pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis harus pakai. Jadi kegiatan manajerial ini meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Selanjutnya ada pelayanan. Jadi pelayanan farmasi klinis adalah pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko efek samping obat. Jadi pelayanan farmasi klinis ini bertujuan untuk keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Jadi pelayanan farmasi klinis ini meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, VCT, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman, bahwa kerjasama, kolaborasi, dan pembagian peran antar program studi atau kelompok tenaga kesehatan masyarakat dalam interprofessional education sangat penting dilakukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal, serta dengan tujuan bersama yaitu kesembuhan dan juga peningkatan kualitas kesehatan dari pasien.
Hal tersebut didasari dengan adanya pemahaman dan kesadaran akan tugas serta tanggung jawab masing-masing kelompok tenaga kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, perawat atau nurse, fisioterapis, psikologis, farmasi, dan kesehatan masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran penting masing-masing yang harus dipahami, dilaksanakan, dan dihargai oleh masing-masing profesi. Tidak ada peran yang lebih penting ataupun sebaliknya. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan peran yang jelas serta pemahaman akan tugas satu sama lain akan membantu proses kolaborasi berjalan dengan baik, menghindari perselisihan dan juga kesalahpahaman, serta dapat melakukan backup tugas satu sama lain saat dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sekian presentasi kelompok IPE kelompok kami. Terima kasih.